Assalamualaikum. Hi kids, how are you today? I hope everyone happy and healthy ya. Okay, so welcome back to science class. Today we are going to continue our previous lesson about weather. Jadi hari ini kita mau lanjutin pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang cuaca. But before we start our science lesson, as usual, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Umi, hari ini our main topic today is keamanan saat cuaca buruk. Jadi topik utama kita pada pembelajaran kali ini yaitu tentang keamanan saat cuaca buruk. You can also open your science book, page 247. Anak-anak Umi juga bisa buka buku sainsnya di halaman 247. Okay, first, I will tell you our learning objectives today. Umi bakalan kasih menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi setelah melakukan pembelajaran ini, anak-anak Umi diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi cuaca yang buruk. Kemudian diharapkan mampu mengenali pentingnya keamanan ketika dalam kondisi cuaca buruk. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan cara-cara menjaga diri ketika dalam cuaca yang buruk. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Bagaimana kita menjaga diri ketika sedang hujan badai? Oke, sebelumnya apa itu hujan badai? Ada yang pernah dengar apa itu hujan badai? Nah, jadi seperti ini contoh gambar hujan badai. Nah, hujan badai itu adalah saat dimana terjadinya hujan yang sangat lebat yang disertai dengan kilat dan petir. Nah, apa itu petir, Umi? Petir itu adalah kilatan listrik yang sangat terang. Jadi, minggu lalu kita udah belajar kan kalau hujan itu ada hujan kecil disebut dengan hujan gerimis, hujan besar disebut dengan hujan lebat, kemudian hujan lebat yang disertai dengan kilat dan petir itu disebut dengan hujan badai. Oke, so next, bagaimana caranya kita menjaga keamanan ketika terjadi hujan badai? Nah, yang pertama, kita bisa pergi ke tempat yang aman sesegera mungkin. Nah, tempat terbaik untuk berlindung itu adalah rumah atau bangunan yang kokoh. Kemudian, ketika kita sedang berada di luar, carilah tempat yang lebih rendah dan jauhi pagar, tiang, dan juga pohon. Kemudian, ketika kita berada di tempat yang terbuka, kita bisa merunduk ketika kita berada di tempat yang terbuka ya. Kemudian jauhi air yang mengalir karena kenapa? Air yang mengalir itu bisa menghantarkan listrik. Tentunya kalau terkena oleh kita bisa berbahaya. Kemudian jauhi juga benda-benda yang terbuat dari logam. Sama halnya dengan air, benda yang terbuat dari logam itu juga bisa menghantarkan arus listrik. Jadi hindarilah pagar ataupun tiang-tiang yang sekiranya terbuat dari logam. Oke, nah kemudian tutuplah pintu dan jendela. Ketika kita berada di dalam rumah, kita bisa tutup pintu dan jendelanya dan jauhi pintu dan jendela tersebut. Kemudian, nah ini yang paling penting, jangan menggunakan alat elektronik ataupun menghidupkannya, baik itu komputer, televisi, atau handphone, ataupun alat elektronik lainnya. Oke, nah sekarang kita yang ke kondisi cuaca buruk yang kedua yaitu ada banjir. Nah, pasti anak-anak Umi semua pernah lihat banjir ya kan? Nah, banjir itu diakibatkan oleh hujan lebat. Nah, jadi banjir itu disebabkan oleh hujan lebat yang menyebabkan air sungai itu bisa naik dan meluap. Nah, ada juga suatu peristiwa atau bencana namanya banjir bandang. Nah, jadi banjir bandang ini adalah banjir yang terjadi tiba-tiba ketika air banjirnya itu meninggi dengan cepat karena hujan yang terus-menerus yang terjadi selama berjam-jam. Nah, kita bisa lihat di gambar ketika terjadi hujan bandang maka semuanya itu tertutup oleh air banjir ya kan, bahkan sampai yang hanya terlihat itu hanya atapnya. Jadi memang sangat berbahaya. Nah, jadi bagaimana cara menjaga diri ketika sedang terjadi banjir? Nah,
Yang pertama, dengarkan berita terkini mengenai hujan lebat yang turun terus-menerus atau badai, lalu siapkan rencana darurat. Oke, jadi kita bisa update dulu informasi apa yang sedang terkini, kemudian kita bisa siapkan rencana darurat. Kemudian siapkan benda-benda yang dibutuhkan dalam keadaan darurat, seperti contohnya alat pertolongan pertama pada kecelakaan, makanan kaleng, pembuka kalengnya, air mineral, radio yang memakai baterai. Nah, kenapa kita perlu radio, Umi? Supaya apa? Supaya kita bisa terus update atau mengetahui berita terkini terkait kondisi banjir atau hujan lebatnya. Kemudian kita jangan lupa juga bawa senter dan baju pelindung. Nah, kemudian sama ya seperti ketika hujan lebat tadi, matikan tombol utama listrik dan cabut gas dari kompor. Nah, ketika banjir, ada hal-hal yang sebaiknya perlu kita lakukan. Yang pertama, jauhi dataran rendah dan daerah rawan banjir. Nah, jika rumah kita itu berada di daerah dataran tinggi, tidak berada di daerah dataran tinggi, pergilah ke tempat-tempat yang dia sekiranya bisa, yang daerah yang tidak rawan banjir. Bisa ke tempat pengungsian dengan membawa barang-barang darurat atau barang-barang yang penting. Kemudian carilah tempat yang aman, pergi ke tempat yang lebih tinggi atau ke lantai yang paling atas di rumahmu. Kemudian hindari daerah yang terkena banjir. Nah, jadi jangan menyeberangi arus banjir atau membawa kendaraan di daerah arus banjir, karena nanti kita bisa terbawa oleh arusnya. Nah, kemudian setelah banjir, ingatlah hal-hal berikut. Nah, yang pertama, jangan minum air keran sampai ada pihak yang mengasih tahu atau memberitahu kita bahwa air tersebut aman untuk diminum. Kenapa? Karena bisa jadi air keran tersebut sudah tercemar oleh air banjir. Tentunya kalau kita konsumsi itu tidak sehat. Maka jangan lupa untuk dimasak dulu air minumnya. Kemudian jauhi tempat-tempat yang masih tergenang air. Nah, kemudian next, keamanan ketika saat terjadi topan. Nah, apa itu topan? Ya, kita bisa lihat pada gambar ya. Topan itu adalah angin kencang yang datang bersama dengan hujan lebat. Jadi, topan menghasilkan angin yang sangat kencang yang mendorong air laut ke pantai dan bisa menyebabkan banjir. Nah, hal ini disebut dengan gelombang badai yang terjadi di dekat laut. Oke, lalu bagaimana cara menjaga diri ketika terjadi topan? Nah, pakulah jendela dan keluarkan benda yang dapat terbawa angin dari rumah. Kemudian, persiapkan benda-benda darurat seperti alat-alat pertolongan pertama pada kecelakaan, makanan kaleng, pembuka kaleng, air mineral, radio yang menggunakan baterai, senter, dan pakaian pelindung. Kemudian persiapkan radio baterai dengan baterai cadangan yang cukup. Jangan sampai baterainya habis gitu ya. Jadi dengarkan setiap anjuran yang diberikan mengenai topan. Nah, ketika sedang terjadi topan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tetaplah di dalam ruangan karena angin kencang dapat menghempaskan benda dan melukai diri kita. Kemudian tinggalkan rumah dengan segera jika pihak berwenang menganjurkan untuk kita mengungsi gitu ya. Kemudian setelah topan berakhir, kita sebaiknya melakukan hal-hal berikut. Jadi tetaplah berada di dalam ruangan sampai keadaan aman. Kemudian jauhi banjir yang masih tergenang, karena bisa aja ada aliran listrik yang diakibatkan oleh kerusakan tiang listrik. Kemudian jangan lupa juga untuk periksa dan keringkan alat elektronik sebelum menggunakannya. Jadi diperiksa dulu, jangan sampai ada yang masih basah terus sudah kita gunakan. Nah, itu sangat berbahaya. Oke, anak-anak Umi, I think that's all for our science lesson today. If you have any question, you can directly ask to Umi via WhatsApp. And thank you for today. Assalamualaikum.